Ya pemirsa, kembali di Lapor Polisi. Pemirsa, pria Parubaya, warga Tangerang Selatan, Banten ini melakukan pencabulan terhadap anak tirinya yang berusia 12 tahun. Iya, dan kasus ini terungkap setelah korban memberanikan diri mengadu kepada ibunya setelah pergi dari rumah. Pria 42 tahun berinisial S ini diamankan Polres Tangerang Selatan, Banten atas dugaan pelecehan seksual. Korbannya merupakan anak tiri pelaku yang berusia 12 tahun. Pelecehan tersebut diungkap korban yang akhirnya mengadu kepada ibunya setelah bertahun-tahun dilecehkan ayah tirinya. Korban berani berbicara setelah pergi dari rumah. Saat ini korban sudah mendapatkan pendampingan dari psikolog Kabupaten Tangerang. Motifnya kemungkinan dari tersangka ini kan kejadian sudah berulang kali. Jadi korban juga pada saat tidur ataupun sedang berada sendiri di rumah dalam keadaan gelap, korban ini digerayangi oleh tersangka berdasarkan hasil keterangan korban. Pelaku terancam pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda 5 miliar rupiah. Ya pemirsa, ini berpura-pura membeli aksesoris telepon genggam, sepasang suami istri terekam CCTV mencuri puluhan voucher di sebuah toko ponsel. Ya, akibat pencurian tersebut korban mengalami kerugian hingga ratusan ribu rupiah. Aksi sepasang suami istri mencuri di sebuah konter HP terekam CCTV. Puluhan voucher yang berada di konter pun raib dicuri. Dalam rekaman CCTV terlihat kedua pelaku yang membawa anaknya datang ke konter handphone dengan berpura-pura membeli aksesoris handphone. Saat karyawan teralihkan, pasangan pencuri ini dengan cepat mengambil voucher yang ada di dalam etalase. Menurut korban, pelaku berhasil membawa 78 voucher pulsa dengan nilai kerugian mencapai Rp640.000. Ketika karyawan kita lalai kan, lalai lagi fokus ngeladen istrinya tadi. Voucher apa bilang itu? Cuman voucher eksis lah. Berapa? 78 iko. 78 iko. Kalau di total ke berapa itu Pak? Duanya berkisar 700. Kasus pencurian ini pun telah dilaporkan ke SPKT Polrestabes Palembang. Korban pun berharap kedua pelaku bisa dapat segera diamankan. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Ya pemirsa, timbun ratusan liter BBM bersubsidi, 3 warga Kepahyang, Bengkulu diringkus polisi. Iya, dan untuk mengelabui petugas, pelaku ini menimbun BBM di dalam kamar. Tim Elang Juvi Satreskrim Polres Kepahyang menggerebek sebuah rumah di wilayah Pasar Kepahyang setelah petugas mendapatkan laporan terkait penimbunan BBM subsidi jenis Pertalite tanpa izin. Dari penggeledahan petugas ditemukan 610 liter Pertalite yang disimpan dalam 30 jerigen. Selain mengamankan barang bukti BBM jenis Pertalite, petugas turut mengamankan 3 tersangka penimbunan, yakni UD, SP, dan MS. Kepada polisi, ketiga tersangka mengakui jika BBM jenis Pertalite tersebut tidak memiliki izin dan dijual kembali dengan harga tinggi. Kasat Reskrim Polres Kepahyang Ibtu Doni Juniansyah menjelaskan, terungkapnya penimbunan BBM subsidi ini setelah mendapatkan laporan masyarakat yang curiga dengan gerak-gerik ketiga tersangka yang selalu mengantri BBM Pertalite. Saat ini pihaknya masih terus berupaya melakukan pengembangan dan pemantauan terhadap pelaku. Kami mendapat informasi dari masyarakat ada beberapa orang yang menimbun BBM tersebut dan sudah ditindaklanjutin. Barang bukti ini sudah kita amankan. Diamankan di mana Pak? Di wilayah Pasar. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga tersangka bakal dijerat dengan pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Dari Kepahyang, Bengkulu, Endro Dwi Irawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, polisi menggerebek pelaku pencuri kabel listrik PLN di Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Sementara itu di Sulawesi Tenggara, polisi berhasil meringkus 3 komplotan pencuri spesialis tabung gas. Dan pemirsa, informasinya juga sekaligus menutup jumpa kita dalam Lapor Polisi hari ini pemirsa. Terima kasih sudah menyaksikan Lapor Polisi. Bagi Anda yang ingin memberikan aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara, kami juga membuka laporan pengaduan yang bisa diakses kapanpun melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_.
@ainews TV dan juga @official Ainews TV. Nah pemirsa, Anda juga bisa menghubungi kami melalui email kami pemirsa di laporpolisi.ais@gmail.com pemirsa. Bersama saya Pram Senjaya. Dan saya Anita Mai, lapor polisi, Anda lapor, kami sampaikan. Sampai jumpa. Jajaran Satreskrim Polres Musi Banyuasin, Sumatera Selatan mengungkap pencurian kabel PLN. Di tempat kejadian perkara, polisi menemukan tumpukan karet bungkus kabel yang sudah diambil isinya. 3 orang pelaku pencurian kabel PLN dan seorang pembeli barang hasil curian berhasil diringkus polisi. Pelaku melakukan pencurian di sejumlah tempat yang berbeda, diantaranya di Desa Teladan dan Desa Lumpatan, Kecamatan Sekayu, Musi Banyuasin. Untuk mengelabui warga, saat beraksi para pelaku memakai baju seragam lengkap dengan helm ala petugas PLN. Para pelaku menyamar sebagai pegawai PLN dengan memakai seragam, pakai topi putih dan rompi oranye, seolah-olah petugas PLN yang sedang bekerja memperbaiki jaringan listrik dengan cara melempar dengan tali yang sudah diikat dengan tang, kemudian ditarik ke bawah, dipegang, kemudian dipotong. Nilai kerugian akibat perbuatan pelaku ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Sementara keempat pelaku terancam hukuman di atas 4 tahun penjara. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, Ainews melaporkan. Inilah rekaman CCTV aksi pencurian tabung gas di warung kelontong di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. 4 pelaku berpura-pura menjadi pembeli di mana masing-masing memiliki peran. Saat pemilik warung lengah, aksi pencurian pun dilancarkan. Berbekal hasil rekaman, Satuan Reskrim Polres Konawe meringkus 3 pelaku yang masih di bawah umur, sementara 1 pelaku lain yang terlibat masih buron. Dari tangan para pelaku, polisi menyita sebanyak 200 tabung gas 3 kg yang dicuri dari sejumlah lokasi di wilayah Kabupaten Konawe. Pertama mereka memantau, pura-pura belanja di warung-warung yang menjadi target mereka. Kemudian 2 orang atau 3 orang mengalihkan perhatian dari penjual. Ada yang 2 orang lainnya melakukan aksi pencuriannya. Kalau jumlah barang buktinya yang berhasil diamankan? Hampir 200 tabung gas yang berhasil kita amankan. Akibat perbuatannya, pelaku melanggar pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 9 tahun penjara. Aksi pencurian oleh asisten rumah tangga menimpa selebgram Dara Arafah di rumahnya kawasan Jakarta Utara. Diduga Mursidah dibantu seseorang yang merupakan kekasihnya. Aksi keduanya terekam kamera pengawas di bagian luar rumah korban saat menggondol berangkas berisi uang 800 juta rupiah. Peristiwa terjadi pada Minggu malam 4 September 2022. Menurut korban, diduga pelaku sudah merencanakan pencurian karena sejumlah CCTV di rumah korban sengaja dimatikan. Mursidah kemudian mendadak pamit pulang kampung dengan alasan menjenguk keluarganya yang sakit. Korban baru menyadari berangkasnya dicuri 2 hari pasca kejadian. Itu pakai fingerprint aku ya, pakai sidik jari sama pakai pin. Makanya mungkin karena dia nggak tahu pinnya juga, makanya dibawa sama berangkas-berangkasnya ya. Asisten aku tuh udah baru 3 bulan sebenarnya, baru banget. Aku dapatnya tuh dari mama aku yang nyari di sosial media di Facebook. Pelaku kemudian ditangkap terpisah dengan seseorang yang diduga kekasihnya di kawasan Banyumas, Jawa Tengah dan wilayah Ciracas, Jakarta. Pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait penangkapan pelaku pencurian di rumah selebgram Dara Arafah.